Halo sobat pemburu spoiler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat yang selalu pastinya. Oke Bor, kali ini Mimin akan membahas film yang ditulis dan disutradarai oleh M. Night Shyamala yang berjudul The Village yang dirilis pada tahun 2004 lalu. Mengisahkan cerita kelam penduduk desa terpencil yang diteror oleh makhluk misterius. Penasaran dengan kengerian makhluk tersebut? Bagaimana ceritanya? Ini ceritanya. Suatu hari, di desa yang terpencil, diperlihatkan sekelompok orang berpakaian abad pertengahan yang sedang melakukan upacara pemakaman. Berdasarkan batu nisan yang diperlihatkan, peristiwa itu berlatar waktu pada tahun 1897 yang lalu. Setelah itu, penduduk desa yang sedang berduka berkumpul untuk makan bersama. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Edward Walker. Dia adalah salah satu petinggi di desa itu. Lalu, tepat di saat mereka akan mulai makan, tiba-tiba terdengar suara aneh yang bersumber di balik hutan di samping mereka. Suasana horor pun mulai terasa saat itu, karena saat semua orang merasa ketakutan, seorang pemuda yang sepertinya memiliki keterbelakangan mental justru malah sumringah mendengarnya. Scene pun berpindah ke pemandangan desa yang tenang dengan penduduk yang sedang beraktivitas di situ. Tapi anehnya, ada dua perempuan melihat bunga merah tumbuh di samping rumahnya malah kelihatan ketakutan. Dan mereka segera langsung mengubur bunga itu. Di malam hari, desa itu pun terlihat sepi dan hanya diterangi oleh cahaya obor. Serta di situ ada seorang pemuda yang berjaga di tempat sejenis tower pengawas. Besoknya, terlihat bayangan jubah merah di sungai, yang mana di sisi lain anak-anak desa berkerumun melihat bangkai hewan ternak yang mati dikuliti. Edward pun segera mengumpulkan anak-anak itu dan memberitahu mereka bahwa ini dilakukan oleh makhluk misterius. Makhluk yang tidak boleh mereka sebutkan namanya. Kemudian sekelompok orang yang dianggap petinggi di desa berkumpul membicarakan sesuatu. Lalu di tengah perbincangan datang seorang pemuda bernama Lucius. Dia berkata bahwa pikirannya sempat terganggu akibat kematian gadis yang disebabkan oleh penyakit. Oleh karena itu, dia berinisiatif meminta izin menyeberangi hutan terlarang untuk mencari obat di kota. Tapi saat itu, Lucius tidak mendapat jawaban apapun. Sampai pada malamnya, Ibu Lucius, yang ternyata salah satu petinggi desa, seakan melarang niat Lucius. Keesokan harinya, penduduk kembali digegerkan karena ada hewan ternak yang mati dikuliti. Segera penduduk dikumpulkan. Mereka diingatkan untuk lebih waspada dan jangan sampai ada seorang pun yang berani masuk ke hutan terlarang. Tapi seakan menantang, malam itu 4 anak muda bermain uji nyali di sana. Mereka memancing kemunculan makhluk misterius penghuni hutan. Sampai akhirnya mereka kabur setelah mendengar suara auman dari dalam hutan. Hari berganti. Noah Percy, nama pemuda dengan keterbelakangan mental yang terlihat sedang bermain sambil memukuli pemuda lain di desa. Saat itu dilerai oleh gadis buta bernama Evie Walker. Evie mengancam akan mengurung Noah jika ia masih memukuli orang. Lalu setelah memarahi Noah, Evie mengajak Noah lomba lari sampai mereka menghampiri Lucius yang sedang duduk sendiri di sebuah batu di perbatasan hutan terlarang. Setelah duduk dan berbincang, Noah memberikan buah beri berwarna merah pada Evie. Lucius yang melihatnya langsung mengingatkan Evie bahwa dia sedang memegang buah dengan warna yang buruk. Jadi di desa itu, warna merah dianggap bisa memancing kemunculan makhluk misterius penghuni hutan terlarang. Oleh karena itu, mereka harus segera mengubur benda apapun yang berwarna merah. Lalu, Lucius yang penasaran, dia menanyakan di mana Noah mendapatkan buah itu. Yang dengan polosnya, Noah menunjukkan bahwa dia mendapatkan buahnya di dalam hutan terlarang. Segera setelah itu, Lucius menemui petinggi desa. Dia mengatakan bahwa Noah pernah bahkan sering masuk ke hutan. Dia memperkirakan karena kepolosannya, makhluk hutan tidak mencelakai Noah
karena mereka pasti menganggap Noah bukan ancaman. Maka dari itu, Lucius kembali meyakinkan petinggi untuk mengizinkan dia menyeberang hutan karena Lucius merasa niatnya baik hanya untuk mencari obat di kota. Tapi malamnya, ibu Lucius mengingatkan kerasnya kehidupan di kota. Ia juga mengingatkan kembali soal kematian ayah Lucius saat pergi ke kota. Intinya, dia melarang Lucius karena takut kehilangan Lucius. Saat itu, Lucius malah mengalihkan ke hal lain. Dia malah membahas tentang rahasia isi kotak yang ada di setiap sudut rumah desa, termasuk di rumahnya. Waktu itu, dia ingin membukanya, tapi ibunya tidak mengizinkan. Singkat cerita, di siang hari, Lucius sedang mengecek batang pohon di perbatasan kota. Dia yang memang penasaran saat itu, nekat masuk ke hutan untuk memetik buah beri. Lalu di situ, dia melihat sesuatu melewatinya. Di saat mau keluar hutan pun, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dan benar saja, di malam itu, penjaga tower melihat makhluk berjubah merah dengan duri di punggungnya berjalan melewati tower. Makhluk itu berjalan mengarah ke desa. Segera penjaga pun langsung membunyikan lonceng peringatan. Sontak penduduk yang mendengarnya berhamburan menyelamatkan diri. Saat itu, Lucius membantu penduduk lain untuk mengamankan diri. Mereka berlari menutup pintu dan jendela rumah mereka. Sampai akhirnya, Lucius melihat monster berjubah merah dengan duri dan kuku tajam saat dia sedang bersembunyi di samping rumah penduduk. Semua penduduk sudah bersembunyi. Ivy malah berdiri di depan rumah dengan pintu terbuka. Di situ, dia mengharapkan Lucius datang, hanya untuk meyakinkan hatinya bahwa Lucius pasti mengkhawatirkan Ivy. Monster itu pun melihat dan mendatangi Ivy. Saudaranya berteriak memanggilnya. Sampai saat monster sudah mendekatinya, di situ ternyata Lucius benar-benar datang menyelamatkan Ivy. Lalu mereka semua langsung bersembunyi di ruang bawah tanah di rumah itu. Keesokan harinya, penduduk kembali dikumpulkan. Di situ, petinggi mengatakan bahwa makhluk itu tidak akan menyerang desa tanpa alasan. Dia telah memberi tanda merah di setiap pintu rumah untuk memperingatkan penduduk desa. Dan di saat itu juga, Lucius mengakui perbuatannya yang sudah berani memasuki hutan tempo hari. Dia menangis menyesali karena dia telah membahayakan semua penduduk desa. Suatu ketika, diadakan sebuah pesta di desa untuk merayakan pernikahan kakak Ivy yang bernama Kitty. Semua penduduk menghadiri acara itu dan berpesta sampai malam. Lalu, di tengah-tengah pesta, mereka kembali dikejutkan dengan suara teriakan anak kecil. Semua orang berhamburan, lalu anak itu melaporkan bahwa mereka melihat lagi makhluk itu di desa. Bahkan makhluk itu menyuruh penduduk untuk pergi dari situ. Sontak semua orang pun pulang meninggalkan pesta bersama-sama dengan suasana tegang. Begitu sampai di tengah desa, mereka lagi-lagi melihat hewan ternak yang dibunuh dan dikuliti. Namun kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Malam itu, Lucius yang terkenal paling berani malah duduk sendiri di teras depan kamar Ivy. Ivy melihatnya dan lalu menghampiri Lucius. Mereka mengobrol di tengah malam yang sepi, dan di situ Lucius mengungkapkan perasaannya kepada Ivy. Waktu lama, kabar tentang hubungan mereka pun menyebar ke seluruh desa, bahwa Lucius akan menikahi Ivy. Mendengar itu, Noah yang juga ternyata punya perasaan pada Ivy, hari itu mendatangi Lucius. Dan saat Lucius sedang berbicara, Noah tiba-tiba menusuk perut Lucius dengan pisau. Lucius pun tumbang. Namun tak cukup sampai di situ, Noah kembali menusuk perut Lucius berkali-kali. Setelah melakukan perbuatannya, Noah pulang dan duduk di kursi depan rumahnya. Di situ, orang tua Noah melihat tangan Noah bersimbah darah. Seketika, mereka pun panik dan langsung melapor ke petinggi desa. Karena Noah tidak mengatakan yang sebenarnya, penduduk desa pun menyebar untuk mencari siapa yang dilukai Noah. Termasuk Ivy, ia yang saat itu sudah berfirasat buruk langsung mencari Lucius. Sampai akhirnya, Ivy menemukan Lucius sudah tergeletak dalam sebuah ruangan. Ivy menangis sejadi-jadinya. Lalu penduduk berdatangan dan berusaha menyelamatkan Lucius yang saat itu sudah sekarat. Di situ Ivy sudah tidak dapat menahan emosi. Dia segera menemui Noah yang dikurung di dalam bangunan kecil. Dia meluapkan amarah dengan memukuli Noah. Di situ Noah pun menangis berteriak sejadi-jadinya.
Ivy yang sangat mencintai Lucius, sangat tidak ingin kehilangan Lucius. Maka saat itu juga dia menemani ayahnya Edward Walker. Dia ingin meminta izin menyeberangi hutan terlarang untuk mencari obat-obatan di kota. Tapi Ivy juga berkata, dia akan menghormati keputusan ayahnya jika memang dia tidak diizinkan. Edward pun jadi ikut gelisah. Dia pun segera menemui Victor, salah satu petinggi desa yang sedang menangani Lucius. Saat itu, Victor memang sudah pasrah, karena dia tidak dapat menghentikan infeksi pada Lucius. Namun, Edward meminta Victor untuk memberitahu segala cara atau kemungkinan yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Lucius. Sekalipun dia memang harus menyeberangi hutan terlarang. Victor sempat bimbang, namun akhirnya dia mau memberitahu apa aja yang dibutuhkan. Mendengar hal itu, istri Edward segera mengingatkan soal sumpah yang sudah lama mereka buat. Karena apapun alasannya, mereka sudah berjanji untuk tidak akan pernah mendatangi kota. Edward sempat bersikeras untuk pergi, tapi istrinya terus meminta Edward untuk mentaati sumpah. Sehingga akhirnya di situ Edward tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Kemudian Edward kembali berbicara dengan Ivy. Saat itu dia memberitahu Ivy soal kekejaman kehidupan di kota. Dia juga memberitahu masa lalu kakeknya yang hidup di kota dan lalu mati dibunuh saat dia sedang tertidur. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Edward tidak ingin Ivy pergi ke kota. Dan sambil berbincang, ternyata Edward membawa Ivy ke sebuah gudang yang saat itu sudah tidak terpakai. Di situ, Edward menunjukkan sesuatu pada Ivy. Namun saat itu belum diperlihatkan apa yang Edward tunjukkan. Singkat cerita, Ivy pun tetap bersikeras untuk pergi. Edward sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu kemudian Edward memberitahu para petinggi desa bahwa dia mengirim Ivy untuk pergi mencari obat-obatan ke kota. Saat itu Ivy sudah siap melakukan perjalanan. Dia ditemani dua orang laki-laki, yakni Kristoff dan Vinton. Mereka semua kompak menggunakan jubah berwarna kuning. Lalu baru saja masuk hutan, Kristoff sudah kehilangan nyali, dan ia pun pergi meninggalkan Ivy dan Vinton. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun. Mereka sejenak berteduh di bawah kain yang mereka ikatkan di batang pohon. Suasana begitu tegang saat itu sampai membuat Vinton tidak tahan lagi. Ia sempat mengajak Ivy untuk pulang, tapi di situ Ivy tetap melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya sekarang Ivy benar-benar sendirian. Saat Ivy sudah sendiri, dia melamun. Dia mengingat-ingat kembali apa yang Edward tunjukkan di gudang tempo hari. Dan ternyata di gudang itu, Edward menunjukkan makhluk misterius penunggu hutan pada Ivy. Yang tak disangka, ternyata itu hanyalah jubah buatan. Disinilah fakta yang sebenarnya diungkapkan oleh Edward. Jadi, selama ini, dia dan semua petinggi desa memang sengaja menciptakan kepercayaan dan mitos ke semua penduduk desa. Mereka melakukan itu agar tidak ada yang berani pergi ke kota. Mereka menciptakan monster palsu, membuat suara aneh di hutan, termaksud menguliti hewan ternak. Mereka benar-benar menciptakan ketakutan di desa itu. Ya, meskipun memang pernah ada rumor soal keberadaan makhluk aneh di hutan itu. Jelas aja, ini jadi fakta yang mengejutkan untuk Ivy. Di situ, Ivy pun sudah tahu semuanya, jadi dia pun semakin siap untuk pergi. Edward segera memberi petunjuk arah dan daftar obat yang perlu dia dapatkan di kota, termasuk dua orang yang akan mengawalnya nanti. Di situ juga, scene pertemuan Edward dengan para petinggi desa dilanjutkan. Mereka jelas tidak setuju dengan keputusannya Edward. Mereka pun berdebat di situ. Petinggi lain tidak ingin apa yang mereka ciptakan di tempat itu terbongkar begitu saja. Tapi di situ Edward mengungkapkan apa yang dia rasakan saat itu. Dia merasa mereka tidak akan bisa seperti itu selamanya. Dia juga berkata pada Ivy dan Lucius adalah salah satu penerus mereka yang layak diperjuangkan. Sampai akhirnya mereka pun ikut mengerti. Mereka pasrah dan sekarang mereka mendukung harapan Ivy untuk menyembuhkan Lucius. Kembali ke Ivy, saat itu hari sudah malam. Ivy duduk dan bernyanyi sendirian di hutan. Dan malam itu pun dia bermalam di hutan itu. Hari pun sudah pagi. Ivy pun melanjutkan perjalanannya. Namun sayang, baru berjalan sebentar, dia terprosot masuk ke dalam lubang. Lubang itu pun cukup dalam, tapi untungnya Ivy sempat berpegangan pada akar pohon dan dia pun berhasil naik kembali. Pakaian Ivy kotor dipenuhi lumpur. Lalu dia tiba-tiba ingat soal rumor makhluk misterius penghuni hutan. Di situ dia sempat ketakutan, tapi dia sebisanya terus lanjut berjalan. Baru saja beberapa langkah jalan, tongkatnya patah. Lalu Ivy mendengar suara langkah kaki yang menginjak ranting di belakangnya. Sontak dia pun berhenti.
Saat itu, Ivy juga semakin ketakutan, dan dengan kesusahan, Ivy berlari menjauhi sumber suara itu. Dia terus berlari, menembus ranting-ranting pohon, dan semakin lama dia pun kelelahan. Lalu dia berhenti tepat di tengah-tengah kumpulan pohon beri merah. Di situ, Ivy mendengar sesuatu di belakangnya. Dan benar saja, makhluk itu sudah berdiri menatap Ivy. Perlahan, Ivy mundur dan mencoba bersembunyi di balik pohon. Lalu, saat Ivy ingin mengeceknya lagi, ternyata sekarang makhluk itu sudah ada di tepat di belakang Ivy. Ivy, si gadis buta, segera mencoba menjauh. Ia yang tak berdaya, sekarang malah dikejar makhluk itu. Ivy terus menjauh sampai akhirnya dia kembali ke tempat batang pohon di samping lubang tempat di mana pernah ia jatuh. Lalu disitulah kepintaran Ivy ditunjukkan. Ivy berdiri di tepi lubang dan merentangkan tangan memancing makhluk itu. Lalu makhluk itu lari ke arah Ivy, dan saat makhluk itu sudah dekat, Ivy dengan cepat menghindar dan makhluk itu pun jatuh terperosok ke dalam lubang. Kemudian scene pun berpindah. Orang tua Noah datang mengantar makanan ke tempat Noah dikurung. Lalu mereka terkejut karena Noah sudah tidak ada di situ. Noah juga sudah menemukan jubah monster yang disembunyikan di bawah lantai, dan dia kabur dengan membongkar jendela di samping bangunan. Maka jelas saja makhluk yang mengejar Ivy adalah Noah. Kini dia yang jatuh terperosok pun mati saat itu juga. Ivy yang tidak bisa melihat jelas tidak pernah tahu bahwa makhluk itu adalah Noah. Singkat cerita, Ivy pun berhasil sampai di batas hutan. Dia memanjat dinding yang sudah dipenuhi akar tanaman liar. Di sisi lain, orang tua Ivy menunggu di rumah dengan perasaan gelisah. Di situ mereka membuka mata rahasia yang ada di sudut rumah mereka. Ternyata isinya adalah barang-barang yang berhubungan dengan masa lalu mereka. Di situ kembali terungkap, ternyata para pendiri desa mengalami peristiwa kelam di masa lalunya waktu mereka hidup di kota. Lalu mereka berkumpul menjadi sebuah komunitas. Saat itu, Edward mengusulkan mereka untuk mengasingkan diri. Mereka membuat hidup baru di balik hutan. Itulah awal mula kehidupan di desa ini beserta aturan dan kepercayaan mereka ciptakan sendiri. Kembali ke Ivy, di sana dia sudah berhasil melewati dinding, lalu secara kebetulan dia dilihat oleh petugas penjaga hutan yang sedang patroli. Petugas itu menegur Ivy. Tapi tanpa basa-basi, Ivy langsung meminta tolong ke petugas itu. Petugas itu sempat kebingungan dan ragu. Lalu setelah memperhatikan Ivy, petugas itu pun jadi ikut iba. Sampai akhirnya dia mau menolong Ivy. Petugas itu pun memberikan obat-obatan yang diperlukan Ivy tanpa memberitahu soal itu kepada rekannya. Dan dia bahkan membawa tangga untuk membantu Ivy memanjat dinding. Dan singkat cerita, Ivy pun pulang ke desa. Kabar kedatangan Ivy menyebar di desa, termasuk cerita saat Ivy berhasil membunuh makhluk misterius penunggu hutan yang menyerangnya. Para petinggi jelas sudah tahu makhluk yang dibunuh Ivy adalah Noah. Mendengar itu, orang tua Noah menangis. Namun, Edward mengatakan kematian Noah justru membuat cerita yang mereka ciptakan di desa menjadi terlihat lebih nyata. Dan itu dapat membantu mereka untuk melanjutkan kehidupan yang mereka buat di tempat itu.